Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanas Azahra dengan NPM 21700641609. Pada kali ini saya akan melaksanakan tugas kuliah kedua dari mata kuliah Business Intelligence dengan dosen pembimbingnya yaitu Bapak Ari Gunawan, Eskom MMSI. Nah, pada tugas kedua ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat Business Performance Dashboard dengan menggunakan aplikasi Power BI. Nah, sebelumnya saya sudah mendownload aplikasi Power BI-nya terlebih dahulu dan juga saya sudah membuat contoh dari Business Performance Dashboard-nya ini. Nah, ini contohnya. Di sini terdapat beberapa diagram. Yang pertama ada diagram financial statement, lalu di sini ada diagram unit sales dan juga diagram total profit. Lalu di sini ada diagram contribution by product dan di sini ada sales by area. Nah, pada tugas ini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk membuat diagram-diagram yang tertera di sini menggunakan aplikasi Power BI. Nah, sebelumnya kita membuka terlebih dahulu aplikasi Power BI-nya. Nah, di sini saya sudah mengimport dataset yang sudah saya punya. Nah, untuk yang belum mengimport datasetnya, kita tinggal mengimport datasetnya itu melalui di sini get data, lalu berbentuk Excel. Nah, nanti tinggal diimport saja datanya. Selanjutnya, jika data sudah terimport, kita bisa mengecek datasetnya terlebih dahulu melalui data view. Nah, di sini sudah muncul datasetnya, tinggal dicek. Nah, datasetnya ini tidak boleh yang nol ya. Nah, karena sebelumnya saya sudah mendapatkan hasil dengan menggunakan dataset ini, berarti dataset ini sudah dapat digunakan. Nah, selanjutnya kembali ke report view-nya. Nah, yang pertama-tama yang saya akan tunjukkan caranya, saya akan membuat financial statement terlebih dahulu. Di sini terdapat produk, sum of quantity, revenue, sum of profit, dan juga GPM. Nah, kita balik ke halaman kosongnya. Nah, di sini kita akan mengimpor terlebih dahulu apa saja yang dibutuhkan untuk financial statement. Yang pertama tadi ada produk. Nah, produk itu saya ambil dari subkategori. Ini tinggal di drag saja ke sini. Nah, setelah di drag, nanti muncul produk-produknya. Nah, setelah itu, setelah subkategori itu kita drag lagi quantity. Ini tinggal dimasukkan saja ke sini. Nah, selanjutnya, nah di sini kan sudah subkategori quantity, lalu selanjutnya kan ada revenue. Tapi kan di sini tuh revenue belum ada ya. Sedangkan di hasil saya yang sebelumnya revenue itu sudah ada. Nah, ini sudah ada revenue. Nah, untuk revenue itu kita membuat kolom baru. Ini kita salin saja rumusnya, karena rumusnya sama ya. Nah, bagaimana cara menambahkan kolom baru? Nah, di sini klik New Measure. Nah, New Measure ini untuk menambahkan kolom yang belum terdapat di dataset yang sudah kita import sebelumnya. Nah, selanjutnya ini tinggal kita masukkan rumus revenue yang tadi. Nah, kalau sudah tinggal klik Enter. Nah, selanjutnya di sini revenue-nya akan muncul. Nah, revenue-nya itu tinggal di drag ke samping juga sama. Nah, di sini untuk rumus revenue, yaitu revenue sama dengan sum X orders quantity, dikali dengan orders sales. Nah, selanjutnya kita drag juga dari profit. Nah, ini profitnya kita masukkan.
Nah, selanjutnya yang dibutuhkan itu kan GPM-nya. Nah, GPM-nya itu kita kan belum ada ya GPM. Nah, berarti kita sama juga GPM itu berarti kita harus new measure lagi. Di sini kita ambil dulu rumus dari GPM-nya. Nah, di sini GPM-nya berbentuk persen ya. Ini tinggal di kopas aja. Nah, ini new measure. Nah, di sini measure dihapus, kita ganti jadi GPM. Setelah sudah di enter, nah di sini sudah masuk, berarti kita tinggal drag ke samping. Nah, di sini sudah masuk ya. Nah, kita kan mau di sini kan GPM-nya belum berbentuk persen ya, masih berbentuk desimal. Nah, di sini kita tinggal klik GPM-nya, lalu pindah ke bentuk persen. Nah, di sini sudah berubah dalam bentuk persen. Lalu yang kuantitinya ini kan belum ada komanya ya atau pemisahnya. Berarti kita add ininya, komanya untuk pemisahnya. Add. Nah, di sini sudah muncul ya. Nah, setelah itu kita tinggal kreasikan. Terlebih dahulu kita ganti ini dulu ya. Subkategori ini kita ganti namanya menjadi produk ya. Kita ganti menjadi produk. Nah, setelah sudah, kita tinggal mengatur warnanya. Boleh diatur jadi hitam atau jadi yang lebih berwarna. Nah, di sini kan pasti kan ada persentasenya kan. Nah, di sini kita munculkan persentase barnya. Di sini diklik yang bagian format, format visual. Lalu kita klik cell elements. Nah, di sini mau yang bagian mana? Yang bagian berarti sum of quantity-nya itu data bar-nya berarti di on-in. Nah, di sini saya sudah memilih warna biru. Lalu selanjutnya, selain itu revenue-nya juga kita on data bars-nya. Nah, selanjutnya sum of profit-nya juga di on, GPM-nya juga di on. Nah, ini bebas pilihan ya, mau warnanya warna apa, tapi di sini untuk contoh saya ambil warna biru semua, tapi untuk hasil yang sebelumnya itu saya pilih warna biru dan juga hijau ya. Atau kalau mau diganti boleh. Sebentar, nah ini data barsnya boleh kalau mau diganti. Ini GPM, kita ambil contoh sebelumnya ya. Nah, di sini saya ambil sama profitnya itu yang warna hijau. Nah, GPM-nya nggak usah diwarnain berarti ya. Berarti yang GPM-nya kita off saja. Lalu yang sum of profit-nya itu di warna jadi warna hijau. Untuk mengetahui presentasenya ya. Persentase keuntungannya. Nah, untuk yang positif itu kita klik yang warna hijau. Nah, sedangkan untuk yang negatif barnya kita klik warna merah. Nah, tinggal di oke. Nah, di sini sudah berubah ya.
Nah, selanjutnya, nah kalau sudah selesai, selanjutnya kita membuat, nih ya, ini sudah selesai. Selanjutnya kita membuat yang kecil-kecil dulu ya. Kita buat yang bagian, nih ya. Nah, bagian ini, di sini ada tahun, bulan, dan juga segmen. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu. Nah, untuk tahun ini lihat ya. Nah, di sini kita buat di kolom pengerjaan kita. Nah, di sini kan untuk tahun itu kan belum ada ya. Berarti kita bikin lagi, tapi di sini bukan new measure. Di sini kita bikin new column. Nah, perbedaannya apa? Nah, kalau misal new measure itu hanya muncul di bagian sini ya, di bagian sini aja. Sedangkan kalau misalnya new column itu bakal masuk juga di dataset kita. Jadi bakal nambah lagi dataset kita bagian tahun dan juga bulan seperti yang tadi kita akan buat ya. Di sini berarti kita tambahkan tahun, berarti new column. Nah, new column ini kita ganti jadi tahun sama dengan format order date dari order date. Nah, selanjutnya dalam kurung y untuk year ya. Selanjutnya klik enter. Nah, di sini sudah muncul tahun, kita tinggal drag ke sini. Nah, di sini kan sudah ada pilihannya ya. Tahun. Lalu di sini kita pilih yang slicer. Slicer. Nah, sini slicer. Selanjutnya, fieldnya kita tinggal edit. Format. Slicer settingnya ini kita ganti jadi drop down. Jadi ini ke bawah gitu ya. Jadi nggak full. Nah, nanti kalau misalnya dibuka, ini isinya bisa ini ya. Nah, selanjutnya selection. Nah, ini kita aktifkan select all-nya agar bisa dipilih yang select all ini. Jadi bisa memilih semuanya. Seperti itu. Nah, untuk yang bagian bulan itu juga sama, pakai format slicer. Tapi untuk bulannya itu kita bikin terlebih dahulu new column untuk bulannya. New column. Rumusnya hampir sama, tapi ini diganti jadi month atau MMM. Nah, di sini formatnya adalah bulan sama dengan format order date MMM, tinggal di enter. Kita cari bulan. Nah, ini bulan kita kopas terlebih dahulu yang ini ya. Slicernya kita kopas, lalu dipas copy and paste, copy paste atau boleh langsung ini ya.
copy and paste. Ini sudah pasti ini. Hanya kita tinggal setarakan. Nah, di sini kita, tapi untuk karena ini bentuknya bulan, berarti kita yang bagian fieldnya ini tahunnya kita hapus, lalu kita seret dari bulan untuk pengganti tahunnya. Nah, di sini sudah ganti. Nah, di sini ada April, Agustus, Desember, dan lain-lain. Nah, setelah itu untuk segmen juga sama. Ini tinggal di copy and paste. Nah, di sini copy and paste. Kepanjangannya terlalu besar. Ini kita kecilin dulu ya, biar nanti muat untuk yang area chartnya. Kecilin lagi. Agak memojok. Nah, seperti ini. Tapi ini kan masih berbentuk bulan. Nah, berarti bulannya kita hapus, lalu kita cari di sini ada segmen. Nah, segmennya ini kita seret ke bagian fieldnya. Nah, di sini sudah muncul ya segmen. Nah, di sini tinggal ada select all, customer, sama corporate, sama home office. Nah, selanjutnya kita akan membuat bagian dari ini ya, Business Performance Dashboard, itu bagian unit sale sama profitnya ya. Nah, untuk membuat chart seperti tadi itu kita menggunakan area chart. Kita masukkan ke sini. Nah, di sini area chartnya tinggal dikecilkan bentuknya. Nah, setelah itu, sih kan area chartnya itu kan ada bagian X aksis sama Y aksis. Nah, untuk bagian Y aksis ini kita akan memasukkan nilai quantity. Sedangkan pada bagian X aksisnya ini kita akan memasukkan bulan. Karena kan ini untuk mendapatkan kuantitas dalam per bulan ya. Nah, di sini ada sum of quantity, lalu di sini ada bulannya. Lalu di sini kita tinggal memasukkan unit sales sama top man-nya. Nah, di sini sudah kita lihat lagi. Selanjutnya, di sini itu kan bulan ini masih ngacak kayak November, Desember, September, sampai dengan Februari. Karena kan ini berdasarkan jumlah penjualannya ya. Nah, nanti kita urutkan berdasarkan bulannya ya. Jadi mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember. Nah, bagaimana cara membuatnya? Itu kita buat lagi new measure untuk bagian angka bulan. New column untuk bagian angka bulan. Nah, di sini diganti jadi angka bulan sama dengan month dalam kurung order date
Ini order date, lalu dalam kurung. Tinggal di enter. Nah, di sini kan sudah ada angka bulan. Nah, selanjutnya kita ke bagian data view. Karena kan yang mau kita ubah itu kan urutan bulannya ini kan. Nah, di sini kan muncul kan kolom bulan. Nah, kolom bulan ini kita ganti jadi short by angka bulan ya. Nah, setelah sudah, kembali lagi ke report view. Nah, di sini hapus dulu terlebih dahulu, karena kan belum ke refresh. Nah, di sini ditarik ulang. Sini berarti ya aksisnya itu masukin quantity, lalu di bagian x-aksisnya itu dimasukkan bulan. Nah, di sini sudah beruntun ya. Januari, Februari sampai dengan bulan Desember. Selanjutnya kita mencari unit sales-nya. Di sini menggunakan new measure. Nah, selanjutnya untuk membuat yang bagian unit sales-nya ini, kita kembali ke pengerjaan kita. Nah, untuk membuat unit sales-nya ini, kita tinggal memasukkan kuantitinya ini ke sini. Nah, sini kan masih bentuk ini, kita ubah menjadi multi row chart. Nah, yang ini. Nah, di sini kita format. Kategori labelsnya kita hapus aja. Lalu kita tambahkan title-nya. Nah, di sini title-nya adalah unit sales. Ini ada unit sales. Nah, selanjutnya kita tinggal tarik ke sini. Oh ya, untuk ini kita hapus aja title-nya. Yang bagian chart sebelumnya, kita hapus aja title-nya. Nah, ini biar muat unit sales-nya. Kita tinggal drag ke sini. Lalu selanjutnya kita akan mencari top man-nya. Top man-nya itu berarti penjualan terbesar dalam satu bulan yaitu di bulan apa. Nah, di sini top man-nya itu. Nah, selanjutnya untuk menambahkan top man-nya itu kita tinggal membuat new measure. Nah, di sini diganti dengan top man. Top man sama dengan kutip top man dan selected value. Selected value dalam kurung order yang bulan. Selanjutnya dan enter top man. Nah, ini kita tinggal masukkan ke bagian sini. Nah, untuk top month itu kita masukkan bulan sama ya bentuknya.
multi-row chart. Nah, di sini fields-nya kita masukkan bulan. Nah, setelah itu kita tinggal mendrag topman-nya. Nah, di sini kan pada topman itu ada y-axis, y-axis, legends, dan lain-lain. Nah, pada data ini kita masukkan kuantitinya. Nah, di sini kan masih bentuk diagram ya. Kita ubah jadi multi-row chart. Nah, selanjutnya kita hapus label yang sum of quantity-nya, lalu diperkecil aja, digeser ke samping, searah dengan unit cells ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat bagian profitnya. Untuk profitnya itu kita tinggal kopas aja chartnya dari yang unit cells ini. Copy, paste di sini ya. Saya ambil ngacak terlebih dahulu. Ini belum terlalu teratur ya. Nah, untuk unit cellsnya juga kita copy and paste saja dulu. Nah, setelah selesai, tapi kan ini untuk bagian profit ya. Kalau yang sebelumnya kan bagian quantity. Nah, berarti yang bagian profit ini, yang y-aksisnya, ini kan sebelumnya kan sum of quantity. Berarti kita ubah jadi profit ya. Kita ubah jadi profit. Nah, begitu pula dengan unit sales-nya itu juga sama. Ubah jadi profit. Nah, yang kuantitinya dihapus. Nah, yang top man-nya juga sama, diubah jadi profit. Nah, ini yang unit sales-nya berarti kita ubah namanya jadi total profit. Nah, unit sales-nya berarti kita ubah namanya jadi total profit. Nah, nanti hasil akhir seperti ini. Ini kita ambil contoh dulu ya. Contoh select all. Bulannya misalnya bulan Februari. Atau select all. Nah, ini kayak gini, seperti ini ya. Nanti dia akan berbentuk untuk memastikan data ini sesuai atau belum, tinggal diklik sini. Nah, ini sudah sesuai ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat ini ya, contribution by product. Nah, untuk contribution by product ini kita akan menggunakan pie chart. Nah, ini pie chartnya seperti ini. Nah, pada pie chart ini kita akan menggunakan di sini ya. Di sini ada subkategori dan juga sum of quantity ya.
Kita masukkan value-nya berarti quantity, lalu legend-nya itu subkategori, lalu yang bagian, nah seperti ini ya. Nah, cuma kan ini masih campur ya. Ada yang persen, ada yang K. Nah, itu kita ganti semuanya jadi persen semua. Detail label itu kita ubah value-nya itu jadi persen semua. Kita geser ke samping dulu biar lebih muat ya. Nanti kalau diklik ini dia akan berubah ya sesuai dengan ini ya. Nah, selanjutnya kita tinggal ganti title-nya. Di sini kan title masih sum of quantity by subcategory. Nah, di sini bagian title-nya kita ubah menjadi contribution by product ya. Contribution by product. Tinggal diklik. Nah, untuk yang bagian subkategorinya itu kan kita mau ganti namanya jadi produk ya. Jadi tinggal diklik, kita ubah jadi produk. Nah, di sini subkategorinya kita rename jadi produk. Diklik. Nah, di sini sudah selesai ya. Selanjutnya, kita akan membuat sales by area. Nah, sales by area ini kita ambil dari ArcGIS Maps for Power BI. Di sini agak sedikit loading. Nah, setelah dari sini, kita ubah location-nya. Nah, location-nya ini kita masukkan city, lalu pada size-nya kita masukkan quantity, lalu pada color-nya kita masukkan state-nya. Nah, setelah itu ini kan ini kan masih mode terang ya, atau warnanya itu backgroundnya putih dan abu-abu. Nah, kita mau ubah ke background hitam, berarti ini tinggal diganti backgroundnya jadi hitam. Nah, ini total hairnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini saya ambil contoh. Misal saya mau klik contribution by produknya ini yang bagian ini, binders. Nah, ini berarti top man-nya itu segini, total profitnya segini, seperti ini, unit sales-nya. Nah, misalnya saya ambil yang ini. Nah, ini penjualannya. Berarti sudah berfungsi dengan baik ya. Nanti untuk judul-judulnya, seperti di sini kan ada judulnya ya. Misalnya yang bagian unit sales ini judulnya Business Performance Dashboard, lalu di sini itu Financial Statement, lalu di sini Contribution by Product, itu kita tinggal add di title-nya ya. Nah, sudah selesai. Kalau misalnya mau ditambahin background pun bisa, cuma di sini saya tidak menggunakan background karena saya belum menyiapkan background-nya. Tapi menurut saya ini sudah cukup.
Menurut saya sudah cukup penjelasan dari saya tentang membuat bisnis performance dashboard menggunakan Power BI. Saya memohon maaf untuk kekurangannya dalam penjelasannya atau kekeliruan dalam penjelasan. Mudah-mudahan saya bisa lebih baik lagi dalam tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.